Bab 1154 Sistem Perencana Utama. Bocah kecil, aku cukup baik untuk membantumu. Tapi kamu menipuku dan mencuri cincin penyimpanan kami. Teriak Qin Susu dengan marah saat dia mendarat di tanah dan menatap Suke. Melihat dia tidak mengejarnya, Suke menghentikan dorongannya untuk memanggil roda badai api. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Adik, kamu salah paham. Aku melakukan itu karena kebaikan." Karena kebaikan? Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal setelah mencuri? Oke, katakan padaku bagaimana kamu melakukannya karena kebaikan. Jika kamu bisa memberitahuku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi, kata Qin Susu dengan senyum dingin. Sayang, Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan selalu mengatakan saya mencuri. Saya mengambil bisnis pangeran tampan yang tampan. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya mencurinya? Jika saya tidak mengambil cincin penyimpanan Anda, orang-orang dari Steelsec pasti akan menyerang Anda. Pada saat itu, Anda akan kehilangan segalanya. Sekarang, saya mengeluarkan cincin penyimpanan untuk Anda dan mengembalikannya kepada Anda. Betapa aman dan terjaminnya itu?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, Suke melambaikan tangannya. Cincin penyimpanan berubah menjadi cahaya dan berlari menuju Qin Susu. Qin Susu mengambil cincin penyimpanan dan berkata dengan senyum tipis, "Menurut apa yang Anda katakan, kami harus berterima kasih, bukan?" "Tidak perlu untuk itu. Orang-orang dari generasi saya sangat saleh. Jangan berterima kasih kepada saya untuk bantuan sekecil itu. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk diurus, jadi saya akan pergi sekarang." Suke menangkupkan tangannya dengan hormat dan hendak pergi. Dia merasa Qin Susu sangat kuat. Dia baru saja berada di tahap awal dari tahap surgawi manusia, tetapi dia merasa sedang menghadapi seorang kultivator di tahap surgawi bumi. Jika dia bertarung dengannya, dia mungkin kalah. "Apa? Kamu masih ingin pergi? Adik laki-laki, apakah menurutmu kamu bisa menyingkirkanku dengan omong kosongmu?" kata Qin Susu sambil tersenyum. Lalu dia melambaikan tangannya. Untaian lampu merah, yang memancarkan kekuatan penyegelan yang kuat, melesat ke arah Suke. "Astaga, adik perempuan, aku telah mengembalikan cincin penyimpanan kepadamu. Apakah kamu yakin masih ingin melawanku?" Suke mengangkat alisnya saat dia menginjak petir dan menghindari lampu merah dengan kecepatan ekstrim. Qin Susu terkejut dan sedikit terkejut, "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu hanya berada di tahap awal dari tahap setengah langit. Bagaimana kamu bisa menghindari belenggu fanaku?" Biasanya, bahkan jika seorang kultivator pada tahap awal dari tahap setengah langit dapat menghindari belenggu fana, dia tidak akan terlalu terkejut. Tapi intinya adalah Suke mengelak terlalu mudah. Hanya mereka yang ada di daftar tripod surgawi yang bisa melakukan itu. "Apakah kamu salah satu orang misterius di daftar tripod surgawi?" Qin Susu bertanya dengan ekspresi serius. Dia sudah curiga bahwa Suke telah mencuri dia dan cincin penyimpanan orang lain di depannya. Sekarang, dia semakin yakin bahwa kekuatan Suke tidak sederhana dan dia pasti memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar tripod surgawi. Namun, dia pada dasarnya tahu dan telah melihat semua penguasa terkenal di daftar tripod surgawi. Hanya sejumlah kecil penguasa, yang tidak mau mengungkapkan identitas mereka, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik misterius di daftar tripod surgawi. Tidak ada yang pernah melihat mereka, jadi sekarang dia curiga Suke adalah salah satunya. "Daftar tripod surgawi? Aku belum pernah mendengarnya. Aku hanya tahu bahwa aku satu di fraksi surga yang meledak," kata Suke sambil tersenyum. Kamu benar-benar pelit. Kamu bahkan tidak mau memberitahuku ini. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu bersembunyi, kata Qin Susu, menggelengkan kepalanya. Dia langsung mengkonfirmasi bahwa Suke adalah penguasa misterius di daftar tripod surgawi. "Kakak, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku tidak ingin membuang waktuku denganmu. Aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Selamat tinggal, selamat tinggal." Suke tidak repot-repot menjelaskan. Dia melambaikan tangannya, menginjak petir, berbalik, dan menghilang ke langit. Qin Susu ingin mengejarnya untuk membalasnya. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, penguasa misterius di daftar tripod surgawi.
Sepertinya tidak rugi mengenal adik laki-lakiku. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu pergi. Aku harus berurusan dengan konvensi pemurnian peralatan. Kali ini, aku harus meminta orang-orang dari Sekte Pemurnian Peralatan untuk menugaskan beberapa Grandmaster penempaan peralatan ke Akademi Litian. Setelah mengatakan itu, Qin Susu berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, Suke bolak-balik di kota Baihu. Akhirnya, dia bersembunyi di sebuah penginapan kecil di selatan kota. Dia memeriksa tubuhnya dengan hati-hati dan menghela nafas lega. Dia tidak menemukan tanda apapun di tubuhnya. Rupanya, alasan mengapa Qin Susu dapat menemukannya adalah karena storage ring yang dia curi sebelumnya ditandai oleh mind sense-nya sendiri. Sekarang cincin penyimpanan telah dikembalikan, mustahil baginya untuk menemukan tempat ini lagi. Saya tidak menyangka benua bumi benar-benar benua bumi. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Qin Susu, yang berada di tahap awal tahap surgawi manusia, sangat kuat. Jika saya tidak meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal lama di sini. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa disk ejaan kecil dari paket sistem. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, beberapa disk mantra menutupi seluruh ruang sayap, yang mengisolasi auranya dan membentuk arai pertahanan yang kokoh. Meskipun arai pertahanan semacam ini tidak dapat menahan serangan pembangkit tenaga listrik, itu tidak rentan. Selama seseorang menyerang arai, dia akan dapat segera mendeteksinya. Itu sudah cukup. Tahap menengah dari tahap setengah langit, mari kita buat terobosan dulu. Sambil tersenyum, Suke mengeluarkan ratusan kristal spiritual tingkat tinggi dan menempatkannya ke dalam arai pengumpulan jiwa kecil di tanah. Kemudian, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan meletakkan tangannya di luar dantiannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kemudian, dia memasuki kondisi kultivasi dengan cepat. Meskipun terobosannya kali ini alami dan dapat dicapai hanya dengan pemikiran, itu masih membutuhkan ki spiritual dalam jumlah besar untuk menerobos. Untuk mencegah dirinya menyebabkan terlalu banyak kebisingan, dia hanya bisa mengurangi ki spiritual langit dan bumi dan menggunakan ki spiritual dalam kristal spiritual. Jelas, ini adalah perilaku yang sangat boros. Orang normal tidak akan begitu boros. Namun, Suke sama sekali tidak peduli dengan pemborosan semacam ini. Belum lagi dia telah mencuri puluhan ribu kristal spiritual tingkat tinggi, bahkan jika dia hanya mencuri beberapa ratus, dia masih akan menyia-nyiakannya. Lagi pula, di matanya, kristal spiritual adalah simbol kekayaan. Dia hanya bisa mencuri mereka dan merampok mereka. Mereka tidak berharga sama sekali. Kultivator lain takut akan segala jenis kekuatan. Namun, dia berbeda. Dia juga tidak menyinggung siapapun atau sangat menyinggung mereka. Dia tidak pernah takut. Ledakan. Ketika Suke mulai mengaktifkan seni 5 elemen kuno, kekuatan inti surgawi di tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Pori-porinya terbuka untuk menyerap ki spiritual dari dunia luar dengan gila-gilaan. Kristal spiritual tingkat tinggi di depan Suke mulai bergerak sesuai dengan pola mantra. Ki spiritual yang luar biasa menyembur ke Suke dengan tiba-tiba. Ki spiritual mengalir ke pori-porinya dan kemudian ke garis meridiannya. Kecepatan penyerapan yang mengerikan ini terkait dengan akar spiritual surgawi dan seni 5 elemen kuno. Jalan yang dia pilih, termasuk konotasi taonya, ditakdirkan berbeda dari yang lain sejak awal. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, semburan suara tumpul keluar dari tubuh Suke seperti deru guntur ilahi. Momentumnya juga terus meningkat. Situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama. 2 jam. 4 jam. 1 hari. 2 hari. 3 hari. Ketika 6 hari telah berlalu, Suke tiba-tiba membuka matanya. Mata hitam pekatnya bahkan lebih dalam dan cerah di malam yang gelap gulita. Mereka sangat luas. Aku telah mencapai tahap menengah dari tahap setengah langit. Sudut mulut Suke naik sedikit saat dia berdiri dari tanah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa lebih dari setengah kristal spiritual tingkat tinggi di depannya telah dihancurkan. Sisanya hampir transparan dan bahkan retak. Tidak banyak ki spiritual yang tersisa di dalamnya. Brengsek, untungnya, saya mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki ki spiritual yang cukup.
Suke berkata pada dirinya sendiri sambil menyeka abu dari kristal spiritual. Setelah itu, dia mengeluarkan pedang patah dan pedang tajam yang dicuri oleh pemimpin sekte pencuri dari paket sistem. Jianling, keluar, aku akan memberimu pedang baru. Suke berteriak pada pedang patah yang hanya tersisa satu gagangnya. Suara mendesing. Pedang yang patah itu bergetar sedikit. Kemudian sosok Jianling, yang tampak seperti kabut hitam, keluar dari sana. Dia melihat pedang tajam utuh di tangan Suke. Untaian penghinaan melintas di mata merahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, artefak langit rendah lainnya. Pedang ini seperti sampah. Apakah kamu mau atau tidak? Tidak mudah mendapatkan artefak surgawi yang bagus saat ini. Aku hampir mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan pedang ini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Suke menatapnya. Mendengar itu, Jianling menganggukkan kepalanya. Baik. Tahap kultivasi Anda masih sangat rendah. Saya tidak ingin membuat hal-hal sulit bagi Anda. Tapi ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sini. Sebaiknya Anda memberi saya kelas rendah atau bahkan artefak surgawi tingkat menengah sesegera mungkin. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Anda untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, sosok Jianling berubah menjadi kepulan asap hitam dan melesat ke pedang tajam itu. Suke menyingkirkan pedang tajam itu dan mengembalikan pedang yang patah itu ke sistem dengan imbalan 100.000 poin esensi pemurnian peralatan. Alasan utamanya adalah pedang yang patah itu rusak parah. Jika tidak, itu akan bernilai lebih dari 100.000 poin esensi pemurnian peralatan. Sepertinya saya benar-benar harus mendapatkan artefak surgawi tingkat rendah. Kalau tidak, akan sedikit sulit untuk berurusan dengan pemimpin Steel Sect. Suke mengingat kata-kata Jianling. Setelah keheningan singkat, dia melepas arai di ruang sayap dan berjalan keluar. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan dan memeras pinjam beberapa artefak surgawi dari beberapa orang. Rumah peristirahatan Suke terletak di tepi pusat kota-kota selatan. Yang mengejutkan, dia telah berkultivasi terpencil selama 6 hari. Dia mengira orang-orang dari Steel Sect akan datang untuk menemukannya secara gila-gilaan. Namun, tidak ada yang terjadi, dan dia aman dan sehat. Ketika dia keluar dari rumah peristirahatan dan berjalan di jalan, tidak ada yang melihatnya lagi. Tak seorang pun dari Steel Sect datang untuk menemukannya. Oh, mungkinkah Qin Susu membantuku memecahkan masalah? Tidak, dia tidak akan melakukan itu jika dia tidak bodoh. Suke menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Qin Susu hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Mustahil baginya untuk membantunya dengan menyinggung Steel Sect. Lagi pula, sekte pencuri telah kehilangan 10 artefak langit rendah, dan ada rahasia yang berkaitan dengan privasi banyak orang di cincin penyimpanan mereka. Steel Sect tidak bisa mengabaikannya demi Qin Susu. Selain itu, bahkan jika Qin Susu sangat menghargainya, dia tidak akan membantunya. Apresiasi didasarkan pada kekuatan. Jika Suke tidak bisa menyelesaikan masalah yang dia timbulkan, dia akan menjadi orang bodoh yang hanya tahu bagaimana membuat masalah. Mengapa Qin Susu menghargainya? Tidak peduli apa, Qin Susu tidak mungkin membantunya. Oleh karena itu, Suke menduga bahwa Steel Sect pasti sedang merencanakan sesuatu atau bahkan mengambil beberapa tindakan perbaikan sebelum datang untuk menghadapinya. Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan. Lagi pula, aku tidak takut padamu. Sambil tersenyum, Suke berjalan menuju pusat kota. Dia berencana untuk menanyakan tentang latar belakang orang-orang yang telah memesan pakaian dalam asli, di storage rings miliknya dan di mana mereka tinggal. Dengan cara ini, dia bisa mendatangi mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan. Hei, rekan kultivatorku, lama tidak bertemu. Ayo pergi dan minum teh. Namun, setelah beberapa langkah, seorang pemuda berjalan menuju Suke dan menyapanya dengan hangat. Suke sedikit tertegun, lalu, dia mengerutkan kening. Dia tidak mengenal pemuda itu, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Saat berikutnya, Suke menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa ketika pemuda itu berjalan, banyak orang dari seluruh penjuru pusat kota bergerak mendekatinya. Lebih penting lagi, menilai dari aura kelompok orang ini, semuanya berada di tahap awal atau tahap menengah dari tahap surgawi manusia. Setidaknya ada selusin dari mereka.
Pada saat ini, mereka semua mengincarnya dan mengelilinginya. Heh, aku baru saja menerobos, dan seseorang telah datang mengetuk pintuku untuk pamer dan menamparkan wajahku? Suke langsung terhibur. Jika dia tidak menerobos ke tahap menengah dari tahap setengah langit 6 hari yang lalu, dan dia bahkan tidak memindahkan Jianlingnya ke artefak langit rendah yang baru, dia akan melarikan diri saat berhadapan dengan lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia dari tahap nyata. Meskipun dia bisa menghancurkan mereka dengan teratai api 6 warna, dia pasti akan terluka dan dibunuh oleh sekte pencuri lainnya. Tapi sekarang, dia telah menembus tahap menengah dari tahap setengah langit, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Lebih penting lagi, Jianlingnya bisa sangat membantu lagi. Apakah dia menghadapi para pembudidaya di tahap surgawi manusia dari tahap nyata atau tahap sudo? Suke dapat membunuh mereka dengan pedangnya lagi. Jadi, pada saat ini, dia sangat tenang. Dia berkata sambil menatap pemuda itu sambil tersenyum, "Yo, rekan kultivator Wang, lama tidak bertemu. Ayo minum anggur." Oke. Aku hampir lupa bahwa rekan kultivatorku Bai adalah pecinta anggur. Ayo pergi. Melihat Suke sangat kooperatif, pemuda itu sedikit tertegun. Kemudian, dia sadar dengan cepat dan berkata sambil tertawa. "Oh, omong-omong rekan kultivator saya Wang, Anda adalah anak ke-8 di keluarga Anda, bukan?" "Oh, maaf, saya lupa lagi. Anda selalu meminta saya untuk memanggil Anda Wang Ba, yang lebih intim. Lihat, saya lupa. Tolong jangan pedulikan saya, saudara Wang Ba." Saat ini, Suke berpura-pura tercerahkan. Engah. Di pusat kota yang sibuk, beberapa orang yang lewat tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Suke. "Wang Ba. Masih ada orang yang suka disebut ini saat ini?" Petik 2. Senyum di wajah pemuda itu langsung membeku, dan matanya dipenuhi amarah. Nama belakangnya sama sekali bukan Wang. Dia datang ke sini karena Suke, jadi dia mengikuti kata-kata Suke. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kata Wang juga bisa digunakan oleh Suke. "Kakak Wang Ba, kenapa kita masih di sini? Aku tahu tempat dengan arak yang enak. Ayo cepat ke sana." Pada saat ini, Suke meneriaki pemuda itu sambil tersenyum. Pria muda itu berkata dengan senyum palsu, "Rekan kultivator Bai, apakah Anda lupa bahwa keluarga saya membuat anggur? Bagaimana anggur di luar bisa lebih baik daripada anggur yang kita buat? Ayo pergi ke rumah saya dan minum." "Ah, rumahmu?" Ekspresi Suke tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan heran, "Kakak Wang Ba, bukankah keluargamu sudah lama meninggal? Saat itu, keluargamu dibantai, dan semua leluhurmu digali keluar dan memberi makan anjing. Anda tidak punya keluarga untuk waktu yang lama." Petik 2. Start, keluargamu sudah mati. Pemuda itu tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah dan hendak menangkap Suke. Suke terkekeh dan meluncur mundur. Kemudian dia memasang wajah tegas dan berteriak, "Jadi kamu bukan kakak kura-kura? Sialan, siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Wang Ba untuk menipuku? Kamu adalah Wang Ba, rekan-rekan kultivatorku, tangkap dia." Setelah mengutuk, pemuda itu berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat berikutnya, lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia berlari menuju Suke dari segala arah dengan niat membunuh yang luar biasa. Melihat itu, para penonton mundur karena takut terlibat dalam pertarungan. Jalan pusat kota yang ramai tiba-tiba dibersihkan. Lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia mengelilingi Suke dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Setelah mundur dari pertarungan, para penonton tidak pergi. Sebaliknya, mereka mulai mendiskusikan pertarungan dengan semangat. Ya ampun! Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengepung seorang pria di tahap setengah langit? Petik 2. Bukankah dilarang bertarung di kota Baihui? Kecuali di arena hidup dan mati, kamu akan dibunuh karena membuat masalah di kota. Apakah kamu bodoh? Aku tahu orang-orang ini kuat. Mereka pasti menyuap atasan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyerang di sini? Apa? Aku tahu salah satunya dari Steel Sect. Steel Sect? Apa yang orang itu lakukan? Bagaimana dia bisa dikepung oleh Steel Sect? Siapa peduli? Pria ini sangat tampan. Dia pasti tidak berguna. Lebih baik aku biarkan dia mati.
TSK, 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 TSK. Lebih dari 10 kultivator di tahap surgawi manusia mengepung seorang kultivator di tahap setengah surgawi. Apakah menurutmu dia bisa bertahan? Para penonton hanya menyaksikan pertarungan dengan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Namun, Suke cukup tenang. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melihat para pembudidaya di tahap surgawi manusia sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa Anda tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Saya bertanya-tanya apakah Anda sedang mempersiapkan langkah besar. Saya tidak mengharapkan Anda akan sangat sederhana dan keras. Begitu banyak dari Anda di sini untuk menghentikan saya. Ini sangat membosankan. Seorang kultivator di tahap setengah langit berani menyinggung sekte pencuri. Kamu mencari kematian? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, diam saja dan ikuti kami. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, kami akan membunuhmu. Pemuda itu berkata sambil menatap Suke dengan dingin. Sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan? Suke berkata sambil tersenyum, apa maksudmu dengan sesuatu yang seharusnya tidak aku katakan? Oh, aku ingat sekarang. Kamu berbicara tentang perut itu. Diam. Pria muda itu berteriak, menyela kata-kata Suke. Kamu mencari kematian, bunuh dia. Desir. Seketika, lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia berlari ke depan untuk membunuh Suke dengan seni sihir. Aduh, ini sangat membosankan. Aku tidak akan mendapatkan poin pengalaman dari membunuh orang lagi. Suke menghela nafas tak berdaya. Karena sistem membatalkan fungsi mendapatkan poin pengalaman dari membunuh orang, dia merasa telah kehilangan banyak poin setiap kali dia membunuh seseorang. Namun, meski dia berkata begitu, tindakannya tidak ragu sama sekali. Ledakan, suara angin, api, dan guntur bergema di daerah itu. Suke terbang ke langit dengan menginjak roda badai api. Desir. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedangnya yang tajam. Cahaya perak dingin menyala. Momentum pedang Jianling begitu kuat hingga memenuhi seluruh area. Terkesiap. Penonton yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka lebar-lebar dan tercengang. 2 artefak surgawi? Pria di tahap setengah surgawi itu memiliki 2 artefak surgawi? Ya Tuhan, siapa orang ini? Banyak orang berteriak ketakutan, sangat terkejut. Seorang kultivator di tahap setengah surgawi memiliki 2 artefak surgawi dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Itu sangat mengejutkan. Namun, Suke tidak peduli dengan reaksi para penonton. Dia menginjak roda badai api dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Ledakan. Disertai dengan raungan keras, dia menghilang dari pandangan semua orang. Desir. Kemudian, seberkas cahaya dingin jatuh dari langit. 2 kultivator dari Steel Sect, yang berdiri bersama, dipotong menjadi 2 sebelum mereka sempat bereaksi. Darah mereka menyembur keluar. Seketika, semua diskusi terhenti. Udara begitu sunyi bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Semua orang yang hadir tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membunuh 2 pembudidaya di tahap surgawi manusia dengan 1 pedang? Sialan! Apakah dia gila? Pada saat ini, para penonton membuka mulut mereka dan berseru tak percaya. Menurut akal sehat, Suke seharusnya langsung dibunuh. Tapi tidak ada yang menyangka orang ini bisa membunuh 2 pembudidaya di tahap surgawi manusia dengan artefak surgawi terbang dan artefak surgawi rendah di tangannya. Bahkan pembudidaya biasa di Earth Celestial Stage tidak dapat menandingi kecepatannya. Lebih dari 10 kultivator Steel Sect mengubah ekspresi mereka dan berhenti. Tak satu pun dari mereka yang berani menyerang Suke. Sebelum datang ke sini, mereka telah diberitahu oleh pemimpin mereka bahwa Suke, yang bisa mencuri dan pergi di depan begitu banyak orang, pasti sangat kuat. Dia jelas bukan seorang kultivator biasa di tahap setengah surgawi. Oleh karena itu, mereka mengirim lebih dari 10 pembudidaya di tahap surgawi manusia untuk membunuh Suke. Mereka pikir tidak ada yang salah. Mereka tidak menyangka kekuatan Suke bisa begitu mengerikan. Pada saat yang sama, Suke muncul di langit. Dia melambaikan tangannya untuk menyeka darah di pedangnya. Kemudian, dia melihat murid-murid Steel Sect. Kemudian, di bawah tatapan begitu banyak orang, dia berteriak, "Saya, orang suci yang bertindak tangguh,
tidak terkalahkan di dunia ini. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa lagi yang ingin membunuh saya? Ledakan. Raungannya begitu memekakkan telinga sehingga mata semua orang terbuka lebar. Murid dari Steelsec sangat kesal sehingga mereka hampir ingin memukulinya. Brengsek, dia terlalu sombong. Dia membunuh 2 pembudidaya. Bagaimana dia bisa mengatakan dia tak terkalahkan di dunia ini? Siapa lagi yang ingin membunuhku? Saya sangat marah. Orang ini baru saja berada di tahap menengah dari tahap setengah surgawi. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Banyak orang tidak puas. Pria muda yang merupakan pemimpin magang sekte pencuri berteriak dengan muram, serang dia bersama-sama. Dia hanya berada di tahap setengah surgawi. Saya tidak percaya dia bisa bertahan lama ketika dia mengendalikan 2 artefak surgawi pada saat yang sama. Waktu. Bunuh dia. Murid-murid lainnya berteriak pada saat bersamaan. Kemudian, mereka mulai menyerang Suke dengan sihir lagi. Kata-kata pemuda itu mencerahkan mereka. Mengontrol 2 artefak surgawi pada saat yang sama sangat melelahkan. Bahkan pembudidaya di tahap surgawi manusia seperti mereka merasa sulit, apalagi pembudidaya di tahap setengah surgawi. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa selama mereka terus maju dan membiarkan Suke terus menghabiskan kekuatan inti surgawinya, dia akan segera dipukuli kembali ke keadaan semula. Ceka. Sepertinya aku terlalu penyayang. Membunuh kalian berdua tidak cukup untuk menghalangi kalian. Ketika Suke melihat ini, dia langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun, senyum ini menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku." Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, roda badai api di bawah kaki Suke meledak dengan suara keras. Dia membubung ke langit lagi dan berubah menjadi bayangan, menghilang dari pandangan semua orang. See you. Pada saat berikutnya, banyak lampu pedang tajam menutupi langit, dan bayangan pedang menutupi langit dan bumi, menerangi seluruh jalan yang ramai dengan cara yang sangat terang dan berkobar. Lampiran spiritual Jianling digunakan untuk melakukan seni sihir 6 bentuk tubuh. Setiap serangan pedang sangat merusak, yang menutupi seluruh area secara instan. Lebih dari 10 murid dari Steelsec tenggelam oleh bayangan pedang yang tebal. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Pedang menebas tubuh mereka, masing-masing berisi kekuatan roh pedang. Setiap tebasan berakibat fatal, dan setiap tebasan memutuskan vitalitas mereka. Ledakan. Akhirnya, ketika roda badai api Suke berhenti berputar, tubuhnya terungkap di langit. Lebih dari 10 murid Steelsec jatuh dari langit. Tubuh mereka dipotong-potong oleh pancaran pedang. Tak satu pun dari mereka yang utuh. Darah mereka berjatuhan dari langit, yang mewarnai seluruh jalan menjadi merah. Seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Semua penonton tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Ketika Suke membunuh 2 pembudidaya di tahap surgawi manusia dengan 1 pukulan, mereka terkejut. Sekarang, pemandangan ini seperti petir dari 9 langit. Pikiran semua orang menjadi kosong. Tak seorang pun di tahap setengah langit yang bisa melakukan itu di dunia ini. Bahkan penguasa di daftar tripod surgawi sedikit dan jarang. Orang ini pasti ada di daftar tripod surgawi, dan peringkatnya cukup tinggi. Seorang wanita berjubah merah bergumam di sudut kerumunan. Dia adalah Qin Susu. Dia menyaksikan segalanya saat Suke dikepung. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menyelamatkan Suke dengan membantunya. Sekarang dia menemukan dia terlalu banyak berpikir. Kekuatan Suke berada di luar imajinasinya. Serangan pedangnya yang luar biasa sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Seorang lelaki tua berjubah putih, yang berdiri di samping Qin Susu, berkata dengan serius, dikatakan bahwa daftar manusia adalah ambang terendah dari daftar tripod surgawi. Daftar setengah untuk pembudidaya di tahap setengah langit tidak pernah diakui. Sekarang sepertinya rumor hanyalah rumor. Kakek ketiga, kupikir dia setidaknya berada di 5 teratas dari daftar setengah. Qin Susu berkata dengan suara rendah. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan bingung, tapi tidak ada penguasa misterius di antara 5 teratas dari Half List.
Ngomong-ngomong, setelah pertarungan ini, nama orang ini akan terkenal di mana-mana. Konvensi pemurnian peralatan akan diadakan di kota Baihui. Tak terhitung orang besar akan berkumpul di sini. Mereka akan segera mendengar beritanya. Pria tua berjubah putih itu berkata dan mendesah dengan emosi, bayangan pedangnya menyapu jalan selatan kota, dan pancaran pedangnya membekukan kota Baihui. Orang ini akan menjadi luar biasa di masa depan. Generasi muda akan melampaui kita dalam hal waktu. Petik 2. Bayangan pedangnya menyapu jalan selatan kota, dan pancaran pedangnya membekukan kota Baihui. Qin Susu tidak bisa membantu tetapi bergumam di dalam hatinya. Kemudian dia mengingat adegan ketika dia digoda oleh Suke. Dia sangat marah sehingga dia berkata dengan enggan, kakek ketiga, apakah kamu tahu bahwa dia selalu melarikan diri ketika dia melihatku? Juga, aku baru mengenalinya sebagai adik laki-lakiku beberapa hari yang lalu, jadi dia harus memanggilku kakak perempuan. Tanda seru petik 2. Dia harus memanggilmu kakak perempuan? Pria tua berjubah putih itu sedikit tertegun. Kemudian dia memandang Qin Susu dan berkata sambil tersenyum, saya khawatir itu tidak cukup. Prestasi masa depan pemuda ini akan luar biasa. Susu, kamu tidak muda lagi. Beberapa hari yang lalu, orang tuamu berkata, kakek ketiga, jika kamu terus mengatakan itu, aku akan merobek janggutmu. Kata Qin Susu sambil menatapnya. Pria tua berjubah putih itu mengubah ekspresinya dan buru-buru menutupi janggutnya. Pada saat yang sama, Suke mendarat di tanah. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan dari murid-murid Steelsek itu. Namun, para magang itu benar-benar miskin. Mereka hanya memiliki total sekitar 100 kristal spiritual tingkat menengah. Sisa senjata sihir mereka biasa saja. Suke bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia mengembalikannya ke sistem secara langsung dan menukarnya dengan puluhan ribu esensi pemurnian peralatan. Ini membosankan. Apakah ada orang lain dari sekte pencuri di sini? Kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa jika dia berani membuat masalah untuk fraksi surga yang meledak lagi, aku akan memastikan dia dalam masalah serius. Sungguh, jangan paksa aku untuk membunuh siapapun. Suke menghadap para penonton dan membuat komentar yang mengancam. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan datang dari kerumunan. Setelah itu, ada keributan di kerumunan. Lebih dari 10 penjaga dengan baju besi perak bergegas, melewati kerumunan, dan mengepung Suke. Pemimpinnya adalah seorang penjaga di tahap selanjutnya dari tahap surgawi manusia. Dia menatap Suke dengan dingin dan berkata dengan serius, perkelahian pribadi dilarang di kota Baihui. Beraninya kamu membunuh orang di jalan? Kamu tidak bisa dimaafkan. Sekarang, kamu harus ikut dengan kami dan menunggu hukuman dari gubernur kota. Petik 2. Perkelahian pribadi dilarang? Mendengar itu, Suke terhibur. Lalu dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak menghentikan mereka ketika mereka akan membunuhku tadi? Dia melihat dengan jelas bahwa ketika orang-orang dari Steelsek menyerangnya, para penjaga ini sudah berada di dekatnya. Mereka tahu bahwa ada perkelahian besar di sini, tetapi mereka menutup mata terhadapnya. Sekarang dia telah membunuh orang-orang itu, mereka tiba-tiba datang. Jelas bahwa mereka mengincarnya. Kami baru saja berpatroli di daerah lain. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang kamu membunuh orang. Tidak peduli siapa yang menyerangmu lebih dulu, kamu akan dihukum. Pemimpin penjaga berteriak dengan agresif. TSK, CK. Orang baik akan diintimidasi, dan kuda yang baik akan ditunggangi. Beraninya kamu menggertakku. Sepertinya, aku harus membunuh orang lagi. Suke tidak ingin menyia-nyiakan kata-katanya. Dia mengambil pedang tajam di tangannya dan mencibir. Sombong, apa yang akan kamu lakukan? Pemimpin penjaga berteriak dengan marah, jangan pikir kamu bisa sombong hanya karena kamu kuat. Kota Baihui berada di bawah kendali Gubernur Ling. Tidak peduli seberapa kuat kamu hanya berada di tahap setengah surga. Gubernur Ling bisa membunuhmu dengan mudah. Betulkah? Suke langsung tersenyum. Kemudian, dia berkata dengan dingin sambil menjentikkan bilah pedangnya dengan jarinya, aku akan mengatakan ini hanya sekali. Jika kamu berani menyentuhku atau menghentikanku, aku akan membunuhmu di depan yang disebut Gubernur Ling. Setelah mengatakan itu, Suke berhenti sejenak. Kemudian, momentumnya meningkat tajam seperti gunung besar.
Kemudian, dia berteriak dengan keras, bunuh semua orang di kota Baihui. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya.